Halo, nama saya Zaki Nanda. Saya dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 06011182328015. Dengan ini saya ingin menyampaikan sebuah konteks frasa yang bisa memudahkan bahasa Indonesia. Dimulai dari contoh frasa yang dapat memudahkan kebahasaan Indonesia yang baik dan benar, yaitu ada 6 yang saya dapat ambil, yaitu contoh pertama yaitu kata menjelek-jelekan. Biasanya menggunakan kata ini dalam untuk merendahkan seseorang, menjatuhkan mental seseorang gitu. Terus ada contoh yang kedua yaitu alay. Biasanya penggunaan bahasa ini saat seseorang yang berlebihan gitu. Terus ada contoh ketiga ngaco. Nah, biasanya kata-kata ngaco ini dinyatakan pada sesuatu yang tidak benar atau kacau. Terus ada contoh yang keempat, bucin. Nah, bucin ini singkatan dari budak cinta. Kita tahu bahwa singkatan itu merupakan kalimat atau kata-kata yang dianggap kurang baku atau kurang sopan gitu. Nah, contoh kelima yaitu ngegas. Nah, kalimat ngegas ini biasanya menyatakan sesuatu yang kontroversial atau yang memprovokasi gitu. Ada juga contoh yang keenam. Nah, biasanya memasuki percakapan memulai dari balon teks itu terus sampai berlebihan. Nah, itu bisa dianggap kurang sopan gitu. Nah, dalam penyampaian saya tadi itu termasuk kata nyepam. Nah, gitu. Dari keenam contoh tersebut, saya dapat memahami bahwa ada beberapa sisi negatif yang bisa menyebabkan bahasa Indonesia yang benar bisa memudar. Karena itu ada beberapa, yaitu satu, munculnya kesalahpahaman, kehilangnya kredibilitas dalam formal dan akademis, kurangnya profesional terhadap kemampuan komunikasi, serta kurangnya keterampilan komunikasi. Nah, dari keempat tersebut kita akan pahami dulu bahwa munculnya kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini biasanya dialami oleh lawan bicara yang tersinggung karena kalimat tersebut. Terus ada juga kehilangan kredibilitas dalam formal dan akademis. Nah, mungkin satu orang ini kurang memahami konteks kebahasaan Indonesia waktu dalam pendidikannya. Maka dari itu dia biasanya menggunakan kata-kata yang atau frasa yang kurang baik lah dalam kemasyarakatannya. Nah, terus ada kurang profesional terhadap kemampuan komunikasi. Nah, biasanya ini terjadi pada waktu seseorang tidak bisa menanggapi suatu kalimat yang membuatnya kesalahpahaman. Ya, maka itu dia membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak profesional gitu. Nah, maka dari itu perlunya belajar memahami bahasa-bahasa yang baik dan benar agar menghindari dari kesalahpahaman, dan bahasa yang baik dan benar mencerminkan budaya kita, budaya Indonesia, dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan agar dapat
berperilaku sopan dan beretika di masyarakat, karena kita sebagai warga bangsa Indonesia harus berbahasa yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Dengan ini saya menyampaikan beberapa konteks frasa yang dapat membenarkan bahasa Indonesia. Thank you. Selamat pagi.